Sanksi FIFA bikin ranking timnas Malaysia kini terjun bebas. Timnas Malaysia kembali menerima sanksi dari FIFA terkait kasus pemalsuan dokumen pemain keturunan. Hukuman ini berpotensi berdampak langsung kepada posisi mereka di ranking FIFA. Timnas Malaysia berpotensi kehilangan poin signifikan akibat sanksi tersebut. Pengurangan poin ini berasal dari pembatalan 3 laga uji coba internasional. Menurut perhitungan Footy Ranking, Malaysia bisa kehilangan hingga 22,95 poin. Tambah tersebut membuat posisi mereka di ranking dunia terancam turun drastis. FIFA rilis tiket Piala Dunia 2026 versi yang murah. Harga tiket Piala Dunia 2026 yang melambung tinggi membuat FIFA kini diprotes keras, dan Badan Sepak Bola Dunia itu akhirnya merilis versi yang lebih murahnya. Mengutip laporan dari Reuters, FIFA memperkenalkan tiket Super Entry Tier yang bisa dibeli dengan harga mencapai $60 Amerika. Tiket itu dirilis agar Piala Dunia 2026 bisa lebih terjangkau bagi para penggemar. FIFA memastikan tiket itu akan tersedia untuk 140 pertandingan di Piala Dunia 2026 termasuk di partai final. Hadiah Piala Dunia 2026 naik, sang juara bisa mendapatkan hampir 1 triliun rupiah. FIFA resmi menaikkan jumlah total hadiah di Piala Dunia 2026. Tim yang jadi juara bisa membawa pulang sekitar 853 miliar rupiah. Dikutip dari ESPN, seiring bertambahnya jumlah tim menjadi 48, maka sponsor yang masuk pun kini semakin bertambah, apalagi FIFA juga menaikkan harga tiket pertandingan yang cukup tinggi, sekalipun ada penolakan. Untuk di tahun ini FIFA menyiapkan dana mencapai $727 Amerika yang dibagi ke 48 tim peserta. Rinciannya adalah $655 juta Amerika untuk tim-tim berdasarkan pencapaian mereka di kompetisi. Luis Suarez lanjut di Inter Miami di tahun depan. Luis Suarez dan Inter Miami rupanya belum mau berpisah. Penyerang Uruguay itu baru saja memperpanjang kontraknya selama setahun. Suarez mendapatkan kontrak berdurasi setahun sampai Desember 2026. Ini artinya Suarez sudah 2 kali diperpanjang kontraknya oleh Inter Miami sejak gabung di tahun 2023. James Trafford tak akan dilepas City di Januari nanti. Kiper Manchester City yakni James Trafford tidak banyak mendapatkan kesempatan main. Meski demikian, manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut tidak akan melepas Trafford pada Januari nanti. Situasi itu mengancam peluang Trafford untuk masuk ke skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Pada jeda internasional di bulan November lalu, namanya tidak masuk ke dalam skuad The Three Lions. Masa depan Trafford di City pun mulai dispekulasikan. Kendati demikian, Guardiola memastikan bahwa Trafford tidak akan pergi dari Etihad Stadium di bursa Januari. Bruno Fernandes sudah lama ditaksir oleh Al Hilal. Pilar Manchester United yakni Bruno Fernandes mengungkapkan pendekatan Al Hilal sudah lama terjadi. Fernandes diincar raksasa Arab Saudi itu sejak 2 tahun silam. Rumor yang menghubungkan Fernandes dengan Al Hilal santer mengemuka pada musim panas lalu. Laporan dari media Eropa menyebut bahwa Al Hilal siap menggelontorkan 100 juta pound sterling demi mendaratkan si gelandang ke Riyadh. Iming-iming gaji yang ditawarkan kepada Fernandes pun sangat fantastis. Kabarnya mencapai 750.000 pound per pekannya, atau setara dengan 16,7 miliar rupiah. Manchester United bidik West Ham untuk laga pramusim. Manchester United mulai menyusun agenda pramusim mereka untuk musim depan. Meski kompetisi saat ini baru berjalan setengah jalan, klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan menggelar laga uji coba di Finlandia. Jika rencana ini terrealisasi, maka laga melawan Wrexham akan menjadi pertemuan kedua tim di dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. MU semakin menarik ditonton, sekarang tinggal menangnya saja. Legenda MU Michael Carrick mengomentari performa mantan klubnya baru-baru ini. Ia menilai ada perubahan yang signifikan dalam permainan Setan Merah dan ia berharap Setan Merah bisa lebih konsisten lagi. Kepada Sky Sport, Carrick mengaku sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan MU belakangan ini. Ia menilai permainan dari Setan Merah kini sangat enak untuk ditonton. Kian hari Matheus Cunha disebut semakin mirip dengan legenda MU.
Sebuah pujian diberikan oleh Paul Ince kepada Matheus Cunha. Ia menilai sang striker perlahan tapi pasti semakin mirip dengan striker legendaris MU yakni Eric Cantona. Cunha mengingatkan saya kepada Eric Cantona melalui cara dia bermain. Secara teknik Cunha adalah pemain yang sangat bagus dan ia mampu menggiring bola dengan kedua kakinya, ujar dari Ince. Lebih lanjut, Ince juga menyebutkan salah satu kemiripan antara Cantona dengan Cunha adalah kedua pemain ini sama-sama sulit dihentikan. Tak akan bertahan, Ruben Amorim persilakan Kobbie Mainoo pergi. Manajer Manchester United Ruben Amorim nampaknya sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Kobbie Mainoo. Sang manajer mempersilakan sang pemain pergi dari Old Trafford di musim dingin nanti. Sang manajer disebut tidak ingin memberikan keistimewaan kepada sang pemain untuk jadi starter di MU. Pasalnya ia dinilai belum sebagus Bruno Fernandes dan juga Casemiro yang diplot sebagai gelandang utama setan merah musim ini. Jadi ketimbang memaksa sang pemain bertahan, Ruben Amorim mempersilahkan untuk mencari klub baru di musim dingin nanti yang bisa memberikan jam bermain secara reguler. Diincar Barcelona, bek Premier League ini bersedia merapat ke Camp Nou. Barcelona kembali berburu bek tengah berkaki kital untuk bisa memperkuat fondasi pertahanan mereka. Kebutuhan itu kian mendesak seiring perubahan komposisi lini belakang dalam beberapa musim terakhir. Barcelona kini kembali memanaskan minat kepada Pau Torres, bek tengah berkaki kiri milik Aston Villa. Nama Torres sebenarnya sudah lama masuk ke dalam radar sejak ia berseragam Villarreal. Sumber yang sama menyatakan bahwa Pau Torres akan mempertimbangkan tawaran dari Barcelona jika benar-benar diajukan. Ia juga disebut terbuka dengan kemungkinan ke Spanyol setelah berpetualang di Liga Inggris. Dua klub IPL berminat angkut Joshua Zirkzee dari MU. Daftar peminat Joshua Zirkzee di musim dingin nanti kini bertambah. Striker MU itu dilaporkan menarik minat dua klub Liga Inggris di bursa transfer nanti. Dilansir Imisagero, manajemen MU baru-baru ini mendapatkan penawaran dari dua klub Liga Inggris untuk jasa Zirkzee. Mereka adalah Leeds United dan juga West Ham United. Kedua tim IPL ini lagi membutuhkan striker yang baru. Penyebabnya striker mereka tidak bisa bermain dengan baik sehingga mereka butuh memperkuat lini serang mereka. Kedua tim ini menilai Zirkzee bisa membuat lini serang mereka lebih tajam di paruh kedua musim. Manuel Ugarte tinggalkan MU di Januari. Ada kabar menyebutkan seputar masa depan dari Manuel Ugarte. Gelandang Manchester United itu dilaporkan akan pergi dari Old Trafford di Januari mendatang dan akan kembali bermain di Prancis. Menurut laporan tersebut, klub Prancis yang dikabarkan berminat kepada jasa Manuel Ugarte tidak lain adalah saudara tiri MU yakni Ognes. Klub yang berada dalam naungan Ineos tersebut dikabarkan sedang membutuhkan gelandang baru di lini tengah mereka. Kebetulan mereka mengetahui situasi Ugarte dan siap untuk bisa menampungnya. Fabrizio Romano spill gelandang incaran MU di tahun depan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano buka suara terkait spekulasi siapa gelandang yang akan didatangkan MU di tahun depan nanti. Ia menyebut bahwa setan merah masih bersikukuh menjadikan Carlos Baleba sebagai incaran utama. Laporan dari Romano menyebutkan MU khususnya Ruben Amorim sudah memutuskan bahwa Baleba jadi prioritas transfer mereka di tahun depan. Ruben Amorim sangat menyukai Baleba. Selain karena usianya sangat muda, ia juga punya karakteristik yang dibutuhkan Amorim dalam skema 3-4-2-1 yang ia usung di MU saat ini. Incar MU, Anton Semenyo siap merapat ke Old Trafford. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka yakni Anton Semenyo dikabarkan siap untuk bisa menjadi bagian dari setan merah di tahun 2026 nanti. Sang pemain dikabarkan ingin pindah ke klub yang lebih besar dan ia menilai MU kini punya proyek yang menarik dibawa ke pemimpinan dari Amorim dan ada perkembangan yang signifikan dari skuad setan merah saat ini. Dalam mengapa sang pemain siap untuk pindah ke Old Trafford jika MU serius ingin bisa memboyongnya di Januari karena ia yakin MU bakal menjadi penentang gelar juara serius di masa depan. Tottenham dikabarkan meminati Ter Stegen. Tottenham dikabarkan juga ingin mendatangkan kiper Barcelona Marc-Andre Ter Stegen. Kiper Jerman itu tak lagi menjadi pilihan utama di Barcelona. Spurs disebut media Spanyol menjadi peminat serius. Daily Liwet disebut mau meminjam Ter Stegen dengan opsi pembelian permanen.
Inter Miami siap datangkan Lewandowski demi Messi. Inter Miami dikabarkan bersiap mendatangkan Robert Lewandowski untuk membantu Lionel Messi di tahun depan. Terus kini dikabarkan sudah mulai bergerak. Menurut laporan jurnalis Polandia yakni Mark Joshua, Inter Miami kabarnya mulai berusaha mencarikan rumah untuk Lewandowski. Upaya itu dilakukan guna memudahkan merayu sang pemain untuk bergabung. Kontrak Lewandowski di Barcelona sendiri memang akan habis di akhir musim nanti. Artinya penyerang berusia 37 tahun itu bisa berdiskusi dengan klub lain sejak Januari mendatang. Real Madrid harus rogoh 100 juta euro untuk datangkan Kenan Yildiz. Real Madrid kembali dikaitkan dengan talenta muda Eropa jelang bursa transfer musim dingin nanti. Dan nama Kenan Yildiz dari Juventus kini mencuat sebagai opsi potensial di lini serang. Kenan Yildiz dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang. Pelatih Xabi Alonso disebut menjadi salah satu pengagum kualitas pemain muda asal Turki tersebut. Menurut laporan dari La Stampa, Juventus telah menetapkan harga 100 juta euro untuk Kenan Yildiz. Nilai tersebut akan berlaku jika pembicaraan kontrak baru tidak menemui kesepakatan.